bisa pindah ke sini. Semua mungkin kalau bisa pindah ke tengah sini supaya kita lebih enak dalam belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya 2 minggu ini saudara melayani kemana-mana, selalu diperkenalkan dari hamba Tuhan dari LBTC. Makanya malam ini sampai ada utusan LBTC dikirim ke sini sebagai saksi. Mana ada 2 orang dari LBTC tadi saya lihat, saudara Franz dan rekannya tadi. Mana, angkat tangan di tempat saja Pak Franz. Oh, ada di belakang sana. Iya, itu Pak Franz dengan rekamnya Pak Karis. Datang dari LBTC khusus malam ini mau belajar bersama-sama dengan kita. Dan malam ini juga saya ditemani beberapa orang lagi dari persekutuan. Saya sengaja mengajak ada sekitar 4 orang pemain musik. Mereka akan membantu saya nanti untuk mengajar sebuah lagu. Dan saya tahu di tempat saudara ini banyak lagu-lagu baru dan ini sumber inspirasi lagu di sini. Dan lagunya bagus-bagus. Kadang-kadang sulit-sulit, karena sulit konsentrasi kepada Tuhan. Konsentrasi pada lagu aja sulit, apalagi pada Tuhan lebih sulit lagi. Ya. Dan mungkin pemain musik bisa maju ke depan dan minta tolong kepada pemain musik di sini supaya tahu suara pianonya nomor berapa, nanti jangan keliru. Silakan. Ini saudara Agus, saudara Pin. Ya, ayo cepat supaya nggak buang-buang waktu. Ya. Jangan tepuk tangan untuk mereka masih junior. Masih belajar. Ya, jangan lihat juga kepandaian mereka main, mereka sebetulnya malu malam ini ada di depan saudara. Ndredeg enggak ya? Ya, bisa ditolong musiknya. Saya mau bersaksi saudara sebelum memulai apa yang saya akan berikan kepada saudara, beberapa bukan khotbah, satu renungan singkat dan kemudian nanti kita akan akhiri dengan satu praktek, dengar dan lakukan. Itu merupakan sesuatu yang sangat indah. Terlalu lama kita terlalu banyak teori, ya. Saya pikir di gereja ini pengajaran pujian penyembahan sudah diekspor keluar. Orang-orang sudah keluar dari tempat ini mengajar di tempat lain. Ya, kita perlu sesuatu yang praktis, sesuatu yang kita bisa langsung rasakan manfaatnya. Perkenalan saya dengan pujian dan penyembahan itu saya mulai pada waktu saya mulai bertobat tahun 85, 86. Pada waktu kami bertobat, kami ada 3 orang pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu itu saya suka menyanyi, saya pernah ya sempat dapat trofi jadi juara pop singer di kota kami di Mojokerto. Dulu cita-citanya pengen jadi penyanyi, ya sempat putus asa nggak bisa jadi penyanyi, akhirnya bawa gitar keliling ke jalan-jalan, ya ke perumahan-perumahan itu tahun-tahun zamannya SMA, ya nyanyinya perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, yang menyedihkan betul saudara. Dapat 50, 100 ya keliling-keliling zaman itu. Ya, sekarang juga masih keliling-keliling nyanyi-nyanyi tapi untuk Tuhan, ngamen untuk Tuhan, amin. Itu cuma 1 orang yang tepuk tangan ya. Oh, haleluya. Tapi yang ini jangan ditiru, jangan ditiru. Kemudian kami bertobat, 3 orang semua suka musik, suka nyanyi. Ada 1 lagi saudara Henry, ada di Mojokerto. Dulu kerja di toko musik Melodia, mungkin yang suka main-main ke Melodia dulu kenal. Gampang giginya bogang, itu dia teman saya. Ya, itu teman main sejak SMA. Kami bertobat bersama-sama. Kemudian 1 kali ada seorang hamba Tuhan, istri seorang hamba Tuhan kerasukan setan. Dan didoakan berhari-hari, hampir 5 hari itu nggak bisa sembuh. Dan itu kali pertama saya mengalami berkenalan dengan yang namanya kuasa pujian penyembahan. Dalam satu doa puasa, Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk mulai menyanyi. Lagu itu nggak bisa saya lupakan sampai sekarang. Lagunya itu mungkin tahu lagu itu. Kau ku sembah, Begitu kami mulai menyembah Tuhan, kami di ruang tamu dan ibu yang sakit ini ada di kamar, agak berjauhan. Dia mengalami manifestasi. Dia lihat Tuhan Yesus masuk ke kamarnya dan kemudian setan itu diusir keluar. Dan setan itu penasaran, apa yang terjadi? Dia nggak tahu kenapa kok dia tiba-tiba bisa terusir keluar dari ibu ini. Dan itu peristiwa yang sangat betul-betul menolong kami untuk berkenalan dengan pujian penyembahan, tapi nggak ngerti firman, nggak ngerti teori-teori, ngalami. Kemudian kehidupan kami mulai berjalan di dalam Tuhan dan saya mulai dengan pelayanan pujian penyembahan, mimpin pujian penyembahan. Kemudian tahun 89, LBTC merupakan satu tempat di mana saya sering mengajar dan belajar. Itu tempat saya sekolah, ya meskipun nggak tercatat sebagai murid.
tahun 89 saya diundang mengisi retreat para siswa dari Kediri, saya ingat itu. Sekitar 30-40 orang anak-anak muda. Saya dulu spesialisasinya ngajar tentang musik rock ya, sampai sekarang juga banyaknya diundang kemana-mana khotbah musik rock, tapi ini tidak promosi loh. Enggak, memang itu. Dulu spesialisasinya itu ya, sampai sekarang juga kadang-kadang sering masih diundang-undang kemana bicara tentang musik rock. Ya. Nah, pada waktu itu saya diminta untuk ngajar tentang musik rock, tahun 89 saya ingat. Saya ngajar tentang musik rock. Enggak tahu bagaimana, hanya sebetulnya spontanitas saja. Session itu diakhiri dengan bersorak haleluya 3 kali. Bersorak haleluya 3 kali. Begitu kami bersorak haleluya 3 kali, orang satu ruangan itu tumbang gitu. Ada yang manifest kelepasan, khayal-khayal macam-macam, muntah-muntah, ada yang waduh. Sampai saudara, saking nggak ngertinya, saya tuh lari sembunyi tuh. Saking takutnya. Untung peristiwanya di LBTC. Banyak siswa-siswa yang ngerti peristiwa itu dan langsung itu anak-anak langsung ditangani, dilayani saudara. Tapi saya pengkhotbahnya sembunyi di belakang mimbar. Oh Tuhan, sembunyikan di belakang salibmu Tuhan. Saya nangis, saudara, takut. Nggak ngerti. Apa ini yang terjadi? Ini orang tuh tumbang alami kelepasan. Hanya ngomong haleluya 3 kali. Itu kali pertama juga LPTC berkenalan dengan saya. Dan kemudian karena melihat itu, mereka pikir saya hamba Tuhan yang senior. Padahal saya baru belajar-belajar waktu itu. Akhirnya jadi langganan, sering diundang di sana. Hampir setiap ada acara pemuda, saya boleh dikatakan boleh, meskipun nggak ngisi, mesti hadir di sana. Sudah seperti, bukan seperti, tapi Pak Darto sendiri anggap saya anaknya, kakak daripada anaknya Hermon itu. Jadi saya katanya kakaknya. Ya, puji Tuhan, senang punya orang tua rohani yang seperti Pak Darto. Kemudian itu tahun 89. Tahun 91, kira-kira tahun 91, Tuhan membawa saya ke kota Tulungagung, saya ingat itu. Dalam satu kebaktian pujian dan penyembahan semacam ini, Tuhan katakan ajak jemaat untuk angkat tangan. Saya spontan saja, saudara, nggak ngerti pengajaran firman. Saya ngomong, ayo kita semua angkat tangan. Setelah menyembah seperti saudara tadi, saya ajak, ayo kita angkat tangan. Pada waktu mereka mulai angkat tangan, saudara, ada satu tiupan keras yang muncul, nggak tahu dari mana. Orang satu ruangan sekitar 400 itu pada roboh, saudara. Roboh, ngalami zaman Tuhan, penuh Roh Kudus. Wah, pokoknya macam-macam. Sampai beberapa anggota persekutuan yang waktu itu diajak, ada yang sampai sembunyi ketakutan juga, nggak tahu apa yang mesti diperbuat. Saya ngomong, ayo dilayani, kok tambah sembunyi. Ya, takut, nggak ngerti katanya gitu ya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Itu tahun 91. Kemudian tahun itu Tuhan mulai memberi satu pesan khusus bagi saya untuk pergi ke banyak tempat membawa berita tentang bersyabah, yaitu memuji Tuhan dengan berteriak sekeras-kerasnya. Berita itu dibawa ke Sumatera, ke Medan, terjadi sesuatu di sana, orang-orang dijamah Tuhan. Kemudian kira-kira tahun 92, Tuhan membawa saya ke Irian Jaya. Waktu itu ada acara di Serui. Irian Jaya adalah tempat yang sering saya kunjungi, hampir setiap tahun, kadang-kadang sampai 2 kali ke sana, karena ada hamba-hamba Tuhan yang seperti kakak rohani saya sendiri di sana. Di Serui peristiwanya. Waktu kami beribadah bersama-sama seperti ini, Roh Kudus memberi satu pengajaran. Coba ajak umatku menari-nari, akan terjadi kesembuhan. Kemudian Roh Kudus spontan saja memberi pengajaran bahwa yang namanya menari-nari itu adalah satu alat peperangan rohani, katanya gitu. Diingatkan satu ayat, bukankah aku telah menyerahkan iblis untuk diinjak di bawah kaki kita, benar nggak? Ada satu ayat seperti itu, ya. Kemudian saya spontan saja, nggak tahu teorinya, saya ajar saja seperti itu. Kemudian Tuhan memberi ilustrasi, orang Irian itu kalau mau perang suku, mereka itu selalu mulai dengan menari-nari, benar nggak? Ya itu orang suku ya, orang anak-anak kecil bilang Dayak katanya gitu. Mereka nari-nari dulu. Saya terangkan dari keadaan suku mereka. Dan kemudian kami mulai menari-nari. Orang sakit sembuh di mana-mana. Di gedung yang hadir cukup banyak waktu itu. Saya juga nggak ngerti apa dasar firmannya, di mana pengertian, nggak ngerti. Dibawa pada pengalaman. Dan tahun itu saya pergi ke beberapa tempat membawa pesan, yaitu tari-tarian dan tepuk tangan. Di Kupang saya ingat dalam satu kebangunan rohani. Ya, di antara orang-orang GKI, saudara, bukan orang-orang seperti kita ini karismatik. Tuhan ngomong, ajak mereka tepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Begitu mereka tepuk tangan, orang sakit itu sembuh nggak kehitung. Ya, karena kuasa Allah yang luar biasa. Pada waktu itu kami 3 orang berangkat ke Kupang, hanya punya tiket berangkat, nggak punya tiket pulang. Ya, luar biasa. Tuhan gerakkan, ada seorang ibu, ya toh, kantongnya diguncang oleh tepuk tangan malam itu. Kami diberi persembahan. Diberi persembahan 800.000, bisa naik pesawat sudah pulang. Jadi rupanya pujian penyembahan itu tidak hanya menghancurkan penyakit, roh pelit, medit, ya atau melitit. Itu dihancurin semua dengan pujian penyembahan.
Ya, kemudian umat Tuhan jadi murah hati karena sukacita memberi kepada hamba Tuhan ya. Makanya saya makin semangat ngajar pujian penyembahan. Siapa tahu malam ini juga terjadi. Hampir setiap tahun saya selalu memiliki pesan-pesan khusus. Saya nggak tahu hamba-hamba Tuhan yang lain ngajar pujian penyembahan, tapi setiap tahun saya selalu berdoa, Tuhan, bosan aku ngajar teriak-teriak terus. Bosan Tuhan tepuk-tepuk tangan terus. Apa pesan khusus tahun ini? Dan untuk tahun ini saya punya satu pesan khusus bagi tempat-tempat di mana saya akan mengajar firman Tuhan. Malam ini akan mau saya sampaikan itu, yaitu tentang ibadah pola penyembahan surgawi. Kita seringkali belajar yang namanya penyembahan itu pakai pola kemah Daud. Itu sudah kuno, saudara. Ya, yang sekarang ini trennya adalah kemah Wahyu, saudara. Itu kemah yang real, kemah yang beneran itu. Di Wahyu pasal 4 terus sampai situ. Kalau sudah belajar tentang kepemimpinan, pujian, penyembahan segala macam, lihat di situ. Sudah waktunya kemah Daud itu ditinggalkan gitu. Meskipun saya sendiri dalam mengajar kadang-kadang masih memakai istilah-istilah kemah Daud dan kemah Musa. Malam ini saya pakai gambar kemah Musa lagi. Ya, tetapi sebetulnya ibadah pujian penyembahan itu sekarang ini trennya, saudara. Kalau kita pakai kata tren, itu trennya itu Wahyu, saudara. Kitab Wahyu. Dan nanti kita akan lihat beberapa kebenaran di kitab Wahyu. Nah, sebelum itu saya mau ngajar satu lagu yang sederhana. Lagu ini telah menjadi berkat bagi banyak orang di tempat yang lain. Seperti kata-katanya di situ nanti ada surga terbuka. Mungkin lagunya bisa dikata-katanya di ini. Lagu ini diberikan Tuhan pada waktu satu malam saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. Ini merupakan satu kesaksian, saudara. Bagaimana melalui pujian dan penyembahan kadang-kadang Tuhan itu izinkan surga terbuka. Kemudian kita melihat perkara-perkara yang ilahi. Ya, pernahkah saudara memuji dan menyembah Tuhan kemudian lihat surga terbuka? Saya berharap malam ini kita semua mengalami itu. Itu bukan hanya cerita-cerita di Alkitab, itu sesuatu yang real. Dan kalau saya kenang kembali peristiwa-peristiwa dalam hidup saya di mana Tuhan mengizinkan saya mendengar penyembahan-penyembahan surgawi, saya mikir tidak sulit sebetulnya menyembah Tuhan itu. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan itu terlalu canggih sekarang ini. Ya, sampai membuat orang itu sulit, lebih sulit dari aslinya. Ya, salah satu bentuk penyembahan yang pernah saya lihat dan Tuhan izinkan dengar di surga, itu hanya berupa seruan-seruan sederhana saja. Oh, terus yang nyanyi, oh, yang lain nyaut lagi, terus ada yang teriak, Yesus Raja. Mereka mulai hanya seruan-seruan sederhana, saudara. Kita membuatnya kompleks, Ramayana, Ramasinta. Sehingga kadang-kadang orang baru mau ikut nyembah ini bingung, ini gimana cara mengucapkannya gitu. Sebetulnya penyembahan itu tidak hanya seperti itu. Saya tidak katakan itu salah, tetapi ada bentuk-bentuk yang mestinya sederhana yang orang baru bertobat pun bisa menyembah Tuhan. Ya, nah ini waktu satu malam Tuhan memberi lagu ini, syukur kepada Tuhan. Ya ini lagi LBTC lagi ya toh. Kemarin ada seorang pengusaha rekaman dari Jakarta telepon ke LBTC, minta lagu ini mau direkam. Ya, yang nggak ketemu saya, saya tinggal di Surabaya. Ya. Doakan Lydia Nur Said tertarik dengan lagu ini. Lagu ini segera akan direkam di Jakarta di bawah perusahaan Solideo. Dan saya berharap dan berdoa lagu ini kemudian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya di persekutuan kami yang kecil-kecil atau di tempat ini atau di LBTC, tapi banyak orang yang akan diberkati. Ya, lagunya mudah. Sekali dengar saudara pasti bisa nyanyi lagu ini. Sekali dengar saudara pasti bisa nyanyi lagu ini. Surga terbuka, tahta diletakkan, dan kulihat anak domba telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Surga terbuka, tahta diletakkan, dan kulihat anak domba telah menerima segala kuasa
di bumi dan di surga. Langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan. Langit penuh kemuliaannya. Langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan. Surga terbuka. Surga terbuka, tahta diletakkan, dan kulihat anak domba. Sama-sama nyanyi, telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Surga penuh, langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan. Langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan. Mudah ya, mudah. Saudara sekali dengar bisa. Saya ajak semua ikut nyanyi. Lagu ini mudah sekali. Yang keras, yang berani, nggak mungkin salah. Lagunya gampang sekali. Iya. Surga terbuka, tahta diletakkan, dan kulihat anak domba telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Surga terbuka, tahta diletakkan. Surga terbuka, tahta diletakkan, dan kulihat anak domba telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Langit penuh kemuliaannya. Langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan. Langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan. Saya lihat beberapa orang udah mulai menyembah Tuhan, tapi masih diputus. Maafkan saya lihat beberapa orang mulai menyembah Tuhan. Saya tahu sudah diberkati Tuhan. Nanti
kita akan akhiri ibadah ini dengan nyanyi ini, tapi saya minta satu respon dari apa yang sudah kita belajar minggu lalu. Saya kadang-kadang takut mengajar lagi sesuatu baru, saudara lupa dengan yang minggu lalu. Rasanya sulit juga mengajarkan pengalaman rohani selama 10 tahun dalam 2 kali pertemuan dengan saudara. Dan oleh sebab itu saya jalan pintas saja, lari sini gitu. Jadi nanti waktu terakhir kita nyanyi lagu itu, saudara ingat-ingat ini ya. Waktu terakhir, Yesus kau Tuhan, hitung 1 ya. Yesus kau Tuhan, 2, tapi jangan bunyi ya, 2. Yang ketiga di reed terdando ya, di reed. Yesus kau Tuhan. Terus saya mau minta satu respon pengakuan tentang ketuhanan Yesus. Apa itu? Seperti yang minggu lalu kita lakukan, beri tepuk tangan yang meriah, yang kuat, berseru tentang nama Tuhan dengan suara yang kuat. Ya, dengan segenap kekuatan saudara, dan akan terjadi sesuatu. Saya akan tambahkan beberapa kebenaran malam ini, dan saya pikir itu akan membawa saudara kepada pengertian-pengertian yang mungkin saudara sudah ngerti, tapi kita akan lebih mengerti tentang hal itu. Bagian endingnya saya mau coba dengan saudara pemain drum, jangan ragu-ragu ya. Ini maklum di drum di tempat kita ini merotoli semua, saudara. Jadi butuh kesembuhan ilahi. Sudah 2 tahun kami berdoa untuk kesembuhan ilahi bagi drum kami. Sampai sekarang, jadi dia pegang drum yang bagus gitu agak rumahnya agak takut mokul, takut sobek. Jangan takut sobek. Nanti Mawar Salon punya dana untuk gantinya kalau sobek. Jangan takut. Haleluya. Ya. Saya pikir lebih baik kita berdiri, kita nyanyi surga terbuka. Hanya latihan, saudara, hanya latihan, tapi saya mau minta saudara memberi respon yang benar gitu. Nanti 3 kali ya, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan. Langit penuh kemuliaannya, sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya, Yesus kau Tuhan. Langit penuh kemuliaannya, langit penuh kemuliaannya, sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan. Lagi sekali, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan. Tuhan, langit akan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Surga penuh dengan kemuliaan. Engkau akan buka surga malam ini bagi kami, supaya kami boleh melihat perkara-perkara yang ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sekuat tenaga, segenap hati, segenap kekuatan-Mu, segenap akal budi-Mu. Haleluya, 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 Yes.
Oh haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus. Langit penuh kemuliaannya. Saudara boleh nyanyi sambil tepuk tangan. Sembahlah Dia, surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan, langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia, surga penuh kemuliaannya. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Amin. Amin. Oh, haleluya. Amin, saudara. Silakan duduk, saudara. Ini bisa nggak khotbah, sudah terus. Tapi nggak apa-apa, mestinya terus. Ya, saya harap khotbah saya tidak menyebabkan roh saudara menjadi tertekan dan turun. Kita membuka dalam Markus pasal yang kelima. Kita mau belajar malam ini dari seorang perempuan yang sakit pendarahan tentang apa itu menyembah kepada Tuhan. Ada arti rohani yang sangat menolong bagi kita untuk bisa menerobos masuk ke tata ilahi melalui ayat-ayat ini. Nanti saya sudah sediakan satu gambar, tadi siang sengaja digambar untuk menolong saudara bisa membayangkan kira-kira kejadian di dalam Markus pasal yang kelima itu bagaimana. Di dalam Markus pasal yang kelima ini, sebelum kita melihat hasilnya, yaitu sebuah penyembahan yang indah dari perempuan yang sakit pendarahan, saya akan membawa saudara kepada keadaan-keadaan, situasi-situasinya. Yang pertama, saudara perhatikan di sini ada cerita Tuhan Yesus dan banyak orang, dan ada orang yang sakit pendarahan. Saya mau membawa saudara kepada situasinya, saudara, supaya saudara dapat gambarannya jelas. Pada waktu itu bagaimana situasinya, kondisinya di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 ya sampai yang ke-24. Di situ kita akan mendapat satu gambaran tentang situasi pada waktu itu. Dikatakan di situ, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Saudara catat baik-baik, Yesus ada di tepi apa? Danau. Kemudian ada orang banyak berbondong-bondong, apa yang mereka lakukan? Mengerumuni Tuhan Yesus. Kira-kira jumlahnya berapa ya? Orang kalau sedang lihat Tuhan Yesus mau khotbah itu yang bondong-bondong berapa? 100, 200, 300, 400, kadang-kadang mencapai ribuan. Ya, katakanlah nggak usah banyak-banyak, kita buat 500 saja sudah. Ya, satu orang belakang udah nggak ada jalan karena ini danau, dikelilingi dengan rapat berdesak-desaan itu sekitar katakanlah 500 orang. Saya yakin lebih. Kadang-kadang sampai mencapai 5.000 orang dewasa, belum terhitung anak-anak. Ya. Ini perhatikan situasinya. Kemudian yang kedua, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24 juga perhatikan situasi ini, dikatakan di situ, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desaan di dekatnya. Jadi kita katakanlah 500 orang berbondong-bondong desak-desaan. Ya. Nah, kemudian situasi yang kedua yaitu situasi pelaku penyembahan, yaitu orang yang sakit pendarahan. Karena si Yairus ini nggak bisa dipakai ukuran karena dia orang yang sangat terhormat. Mungkin saja orang Israel dia mau lewat minggir semua itu. Siapa? Karena komandannya mau lewat itu. Tapi ini kita mau belajar dari orang yang sakit pendarahan. Situasi fisiknya kita lihat di dalam ayat
25 dan 26. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Coba kita hayati ini cerita ini. Ada seorang yang sakit pendarahan 12 tahun. Kira-kira orang ini kuat atau lemah? Saya membayangkan, menurut imajinasi saya, ibu ini nggak bisa berdiri lagi. Dia berjalan dengan apa orang Jerman bilang ngesot. Dia nggak mampu berdiri lagi. Saya dulu pernah mengalami sakit kurang darah, bukan pendarahan, kurang darah, tekanan darah rendah. Itu saja kadang-kadang kalau jalan itu bisa kehilangan keseimbangan, tiba-tiba bisa lari ke tengah jalan. Ya. Nah, ini ibu bukan kurang darah lagi, tapi dia mengalami darahnya itu mengucur keluar terus-menerus selama 12 tahun. Sudah bisa bayangin situasinya. Yang kedua ini ya, Tuhan Yesus rapat dikelilingi katakanlah 500 orang saja berdesak-desakan. Ada seorang ibu di luar lingkaran itu, dia dalam kondisi sakit pendarahan 12 tahun. Dan kemudian yang ketiga, yaitu apa yang dia lakukan di dalam ayat 27 dan seterusnya. Ayat 27 adalah satu pelajaran bagi kita. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada kata yang saya garis di sini, mendengar beritanya, ia mendekati Yesus. Jadi dengar firman dan kemudian dia nggak hanya berdiam diri, tapi dia berusaha mendekat, berusaha mendesak ke arah Yesus. Mungkin di gambar itu bisa, ini gambar kejadian yang pertama pada waktu Tuhan Yesus yang hijau itu. Ya, itu Tuhan Yesus yang merah. Kemudian jangan lupa, ini difoto dari satelit. Jadi hanya kelihatan kepalanya, hitam-hitam, mungkin orang Irian itu. Yang hijau itu murid-murid Yesus. Saudara lihat, Tuhan Yesus itu punya 12 orang murid yang pada waktu itu bertindak sebagai bodyguardnya Tuhan Yesus. Tidak gampang mendekati Yesus, melewati murid-murid untuk mendekati Yesus. Saudara ingat anak-anak kecil yang mau dekat sama Yesus, dilarang sama mereka. Jadi mereka ini seperti tentara pengawalnya Bill Clinton itu, ya toh, pakai jas kacamata hitam, ya berdiri di depannya. Terus Tuhan Yesus untung aja nggak naik mobil Mercy gitu, tapi dia jalan, dikepung oleh 12 orang. Ini lapisan pertama, penghalang pertama untuk bisa menjangkau Yesus adalah murid-murid Yesus. Ya. Dan yang kedua, di lapis yang kedua, saudara lihat, katakanlah ada 500 sampai 1000 orang yang berdesak-desakan mengepung Tuhan Yesus. Ya. Kemudian di luar itu, yang warna hijau di luar itu, ada seorang yang sakit pendarahan, yang lemah, yang nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi dia mendengar bahwa Yesus itu punya kuasa. Dan dia tahu kalau dia bisa pegang jubahnya, maka akan ada sesuatu terjadi dalam hidupnya. Ya. Nah, terus dia tidak hanya mendengar, tapi dia berusaha. Mudah nggak kira-kira saudara bisa menjamah jubahnya Yesus pada peristiwa ini? Oh, nggak gampang. Saya punya peristiwa masa kecil. Dulu papa saya itu kerjanya jaga bioskop, saudara. Waktu kecil, saya masih kecil, masih SD. Satu kali di bioskop itu diputar film tentang Apollo 11, saudara. Yang namanya kota Mojokerto, itu kota kelahiran saya. Seluruh penduduknya keluar mau masuk gedung bioskop itu. Lah saya masih kecil, pulang sekolah minggu saya suka mampir, saudara. Nonton bioskop karena papa yang jaga, jadi nggak bayar. Hari itu saya pengen lihat yang namanya Apollo 11, saudara. Saya mau masuk, baru sampai halaman aja orang udah penuh, apalagi mau masuk ke gedung bioskop itu. Tapi saya punya akal, saudara. Orang biar rapat kayak apa berdesak-desakan, yang namanya kaki pasti bisa diterobos. Bener ya? Kalau mendesak gini nggak bisa, saudara. Saya pakai taktik gitu. Saya masuk lewat sela-sela kaki orang itu. Masuk, bisa nonton, saudara. Nah, kira-kira kayak gitu. Saya yakin perempuan pendarahan ini kalau dia berdiri dia nggak kuat, mau mendesak dengan tenaganya juga nggak kuat. Alternatifnya dia, ya itu cari jalan bawah. Risikonya apa? Keinjak, saudara. Keinjak, kejepit, tapi dia nggak peduli. Ada satu tekad yang membaca dalam hatinya, kalau dia bisa menjangkau Yesus, maka dia akan sembuh. Nah, saudara bisa mendapat gambaran tentang ini ya. Firman ini nggak akan saya perpanjang lagi dengan khotbah-khotbah yang lain. Tangkap ini saja, ya. Tangkap bahwa untuk bisa menjamah jubahnya Yesus,
Itu sudah perlu tenaga, perlu kekuatan, perlu kesungguhan, nggak hanya sekedar nyembah-nyembah biasa-biasa. Kita hidup dalam satu masa di mana inti atau pusat daripada ibadah itu khotbah. Ya, kalau rasanya kebaktian nggak ada yang khotbah itu aneh. Pusat ibadah itu sepertinya khotbah. Ya, sebagai seorang pengajar pujian penyembahan saya agak fanatik. Pusat pujian penyembahan itu adalah anak domba Allah yang mesti dipuji dan sembah. Ya, kemudian dia akan memberikan wahyu kepada hamba-hambanya untuk berkhotbah. Ya, bukan khotbah-khotbah yang disiapkan, catatan-catatan yang dibawa dari rumah. Itu menurut saya yang fanatik tentang pujian penyembahan. Jadi inti daripada ibadah itu adalah pujian penyembahan. Pemain musik setuju semua? Setuju semua ya. Tapi kalau di sini nanti ada kebaktian nggak ada pengkhotbahnya, jadi aneh. Jadi aneh ya. Ini lain kali saja kita bicarakan yang aneh-aneh ini. Ya. Nah, saya ingin memberi gambaran kepada saudara tentang ibadah dalam pujian penyembahan, tapi saya pinjam istilah di tabut perjanjiannya Musa. Jadi masih pakai polanya Musa, belum pakai pola yang ini. Ya, gambar tabernakel dulu. Ini yang kemarin saya ceritakan. Saudara, tabernakel itu ada agak naik sedikit supaya kelihatan. Nah, itu ada halamannya, ada ruang sucinya, ada ruangan maha suci. Makin lama makin sempit, makin lama makin sempit. Ada lagunya, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit ya. Jalan yang pertama itu bebas hambatan, itu di luar halaman, tidak ada halangan. Tapi saudara mau masuk halaman, itu lebar pintunya ya, sekitar 9 meter, terdiri dari 3 pintu, 3 meter ya, jadi sudah sempit ya. Untuk bisa masuk ke ruang suci lebih sempit lagi, saudara. Hanya 4,5 meter pintunya. Masuk ke ruang maha suci itu lebih sempit lagi ya, hanya separuh daripada luasnya, itu hanya separuh dari ruang suci tempatnya ya. Dulu saudara, kenapa dibuat sempit? Karena yang masuk cuma 1 orang, itu pun nggak setiap hari, hanya setahun sekali. Tapi sekarang saudara, prinsip kita kan kita ini imamat yang rajani. Kita semua boleh desel-deselan masuk ke situ, ya. Tempatnya sempit, tapi kita banyak gini mau masuk ke situ, ya mesti berjuang, mesti desel-deselan, ya. Yang nggak mau usaha sungguh-sungguh, yang nggak dapat, saudara. Ya toh. Pernah saudara, seperti kemarin kami pulang pelayanan dari tempat ini, mampir ke warung mau makan, lihat warungnya kok penuh, pindah ke tempat lain. Waktu kami pindah, kami nggak tahu kalau di situ ada yang duduk-duduk itu sudah selesai makan pulang, ya kami pindah sana jauh. Kami sebetulnya sudah dapat tempat di situ. Kami nggak mau susah, nggak mau usaha, nggak mau nunggu di situ. Kadang-kadang orang makan tahu ditunggu kan cepet-cepet itu, kecuali orang yang dablek. Ya. Kami nggak tahan, wah udah lapar nih, habis kebaktian teriak-teriak. Ini di sini lama nih pasti, kita pergi ke sana jauh jalan kaki. Ya, padahal di situ orangnya udah pada keluar. Ya. Nah, kadang-kadang kita menyembah Tuhan seperti itu, kita nggak mau usaha, kita begitu mulai menyembah 2 menit, merasa aduh udah kesel. Udah lelah, udah lain kali aja ya, balik kita nggak usaha. Seperti coba kalau perempuan yang sakit pendarahan ini, begitu dia ndesel nggak bisa masuk, ndesel keinjek sekali 2 kali, terus dia aduh lain kali aja ketemu dengan Tuhan Yesus, saya pesan tempat khusus gitu, beli tiket khusus, kemudian dia pulang, dia nggak sembuh, dia nggak ngalami kuasa Allah malam itu. Jadi menyembah Tuhan itu mesti dengan sekuat kekuatan saudara, sekuat tenaga. Saya melihat kalau saudara ingin belajar, para pelayan pujian penyembahan, kalau ingin belajar pujian penyembahan, pergi ke Irian. Saya belum pernah lihat ada jemaat yang sehebat orang Irian dalam memuji dan menyembah Tuhan. Apalagi kalau menari-nari. Wah gawat ini pot-pot ini saudara. Ini orang-orang Irian kalau, mari kita menari-nari. Ya kursinya dibongkar semua, kemudian mereka lari-lari keliling-keliling gereja itu, potnya ini disunggi, dibawa di sini. Ya. Ada yang bawa payung, dibuka payungnya saudara. Di dalam gedung ini. Ada yang motong daunnya pisang, macam-macam saudara. Tapi saya senang lihat itu, ya. Nah kalau di sini saudara lakukan itu, dekorasi saudara bongkar, marah. Pak Pendeta bisa ngamuk, dibubarkan kebaktian ini kaum muda nih. Disuruh bongkar semua itu daun-daun diambil, pada digosong keliling-keliling. Loh tapi orang ini benar saudara. Ya pernah satu kali saya lihat, loh ada sofa panjang gini, tiba-tiba ada 3 orang maju ke depan, itu diangkat. Saya pikir ini keterlaluan, masa sofa diangkat, nggak taunya dibawa keluar supaya lebih luas. Saya sempat kaget, wah ini sofa-sofa mau diangkat untuk banner, ini repot. Orang Irian itu mereka punya lagu-lagu, mereka pintar menciptakan lagu, ya. Kita di sini kalah kreatif, kita banyak menerjemahkan, tapi orang Irian banyak menciptakan lagu sendiri. Ya, saya selalu terkenal lagu mereka tuh. Ayo inaimo, ide, bum bum
bung, 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 bung. Waduh, senang sekali. Ayo, inaimu, keriting semua nggak bisa membedakan. Mana yang Yohanes, mana yang Matius, mana yang Sarah, nggak bisa bedakan. Ya, hitam semua, keriting semua, bunder semua. Habis semangat mereka. Nyanyi ya, ku mendaki ke Gunung Sion. Wah, sudah gitu. Anak kecil-kecil dipanggul di sini, dibawa lari-lari. Suami istri gandengan, muter-muter. Sudah, itu permainannya orang Irian. Dan mereka kalau menyembah Tuhan, saudara, yang namanya menyembah itu bisa tahan 1 sampai 2 jam. Saya tuh duduk di sana itu pertama ya melok bosen tuh. Tapi saya lihat mereka ini kok begitu antusias. Mulai menyembah, berkarunia-karunia. Waduh, wih, luar biasa. Coba kita ini kalau menyembah berapa menit ya, pernah nggak ngitung? Pakai stopwatch. Ya, yang lucu lagi, saya mau cerita. Saya pernah ke Korea tahun 91. Tuhan berkati saya kebaktian di gerejanya Pak Yong Gicho. Saya pulang dari sana itu tertawa dan saya pikir kalau dipraktekkan di persekutuan doa ini bagus juga. Pak Yong Gicho di meja mimbarnya ini ada bel. Kemudian dia katakan gini, mari kita menyembah Tuhan. Belnya dibunyikan, ting gitu. Terus orang menyembah, ribut sekali, sampai bel dibunyikan lagi, ting, langsung berhenti. Itu gerejanya Pak Yong Gicho, sungguh. Kalau nggak percaya tanya yang pernah pergi sana. Tahun 91 saya ke sana. Nah, saya mikir kalau di persekutuan kami itu kan di rumah. Mari kita menyembah. Ting, orang menyembah Tuhan. Baru 2 menit ada orang jualan es lipat. Ting, 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 ting. Bubar penyembahnya. Tapi kita di sini nggak pakai bel. Nggak pakai bel. Saya pikir ini gereja besar luar biasa. Tapi pujian penyembah kok. Saking disiplinnya dengan waktu sudah menyembah pakai bel. Waduh, ini kalau di Indonesia nggak bisa dipraktekin. Banyak orang jualan es gitu. Ding 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 ding, buyar sudah penyembahnya. Ya, nah kita di sini nggak yang seperti itu. Kita bisa menyembah. Tapi berapa menit? Berapa tahan kita di hadirat Tuhan? Ya, seringkali yang menjadi fokus ibadah kita adalah khotbah, sehingga kita mau melangkah terlalu jauh dalam penyembahan, kadang-kadang kita terhambat karena waktu dan jadwal khotbah. Nah, saudara, saya akan perlihatkan di sebelah gambar itu ada kata-kata saya yang kurang besar ya. Ini kebalik dengan gambar yang sana, itu dimulai dari atas, saudara. Dimulai dari atas. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita mulai dari halaman, kita mulai dengan nyanyian syukur. Kemudian setelah itu kita masuk ke ruang suci, itu namanya puji-pujian. Ya, lah kemudian kita seringkali memakai istilah yang salah. Ya, tapi kalau saudara senang memakai istilah yang salah di sini ya nggak apa-apa. Kami juga nggak rubah istilah-istilah kami karena ini agak sulit. Setelah kita nyanyi, biasanya kemudian mau masuk firman, pemimpin pujian katakan, sekarang kita menyembah Tuhan. Ya, cirinya apa? Cirinya itu nyanyi lagu-lagu lembut. Ya, nyanyi apa ya? Besar dan ajaiblah karyamu. Itu katanya penyembahan. Adil dan benarlah jalanmu. Terus lama seperti kita tadi, itu namanya penyembahan. Itu bukan penyembahan, saudara. Itu baru yang namanya high priest atau pujian pengagungan. Itu kalau kita ada di ruang mahasuci, itu seperti kita sedang membakar dupa di pintu ruang mahasuci. Tapi kita belum masuk itu ke ruang mahasuci, belum ketemu dengan tahta ilahi, yaitu tabut perjanjian itu belum sampai ke situ. Ya, tapi cuman karena kita salah istilah, kita pikir itu sudah penyembahan, dan kemudian 2-3 menit kemudian kita selesai dengan penyembahan itu, dan kita nggak alami perkara-perkara seperti perempuan ini bisa pegang Yesus, dan kemudian kalau kita lihat di situ kesetrum, ada satu tenaga yang keluar, gitu ya, kesetrum terus dia sembuh. Dan beberapa kali kebaktian saya katakan beberapa peserta youth camp di Lawang, saya ngomong, siapa yang malam ini pengen kesetrum, saya ngomong gitu. Bukan terus ambil stop kontak pemimpin pujian itu. Ininya disetrumi satu-satu, bukan gitu, sudah. Kesetrum hadirat Tuhan. Caranya gimana? Usaha sungguh-sungguh, raih, wah, sering kali saya lihat habis nyanyi satu lagu kemudian mereka menyembah, mereka usaha sungguh-sungguh, wah, yang sakit kesetrum, kena kuasa kesembuhan ya sembuh, yang lemah dikuatkan, wis pokoknya terjadi ya. Perkara-perkara yang indah, yang terikat seperti tadi pernyataan Tuhan disampaikan melalui firman Tuhan akan dilepaskan, ya. Karena kalau kita mengalami yang namanya penyembahan itu menghasilkan sesuatu, saudara. Jadi yang namanya penyembahan itu adalah respon Allah terhadap tindakan-tindakan kita memuji Dia. Jadi yang namanya penyembahan itu adalah satu hubungan 2 arah.
Tidak hanya kita memuji Tuhan, katakan Tuhan kamu ganteng, kumismu habis kamu cukur, ya, jenggotmu kemana Tuhan hari ini, yang kau ganteng sekali, ya kita gitu. Tidak hanya itu hanya baru pujian. Tapi setelah Tuhan melihat kita sungguh-sungguh mencari hadiratnya, dia kemudian turun dari tahtanya. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dia hadir secara nyata di tengah-tengah umatnya. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, dia nggak diam, dia nggak tinggal diam. Dia itu Allah yang sangat pemurah. Dia akan bagi-bagi sesuatu, ya kasih permen ke sini ke sana ya. Apa yang akan Tuhan lakukan jika dia hadir di tengah-tengah umatnya? Yang pertama adalah yang pojok itu ada yang namanya, coba digeser sedikit ke sini. Nah, itu ada apa itu? Pemujaan. Kita memuja, oh Tuhan. Dia rasanya nggak bisa ngomong apa-apa ya, ada lagunya ku tertegun, ku kagumi, tapi sambil ngomong ku tertegun, ku kagumi. Namanya ku tertegun mengagumi, nggak bisa ngomong apa-apa ya, cuma meneng gini loh, kelap kelip tertegun mengagumi. Itu lagunya, kata-katanya sudah bagus, tapi seringkali kita nggak bisa mempraktekannya karena belum masuk ke hadirat Tuhan itu ya. Kemudian ada yang namanya apa? Meninggikan Tuhan, ada yang teriak haleluya meninggikan Tuhan. Terus apa lagi yang belakang itu? Ada pemberitaan Injil, orang bertobat, menerima Tuhan, ya kemudian ada peperangan. Nah, sudah yang tadi saya cerita, waktu menari-nari orang sakit disembuhkan, tepuk tangan orang sakit disembuhkan, itu minggu lalu kita rasakan, kita lihat itu terjadi kesembuhan ilahi, dan itu sesuatu yang luar biasa, peperangan rohani, itu ada orang alami kelepasan, pembebasan, ya kemudian ada lagi yang namanya pengajaran pribadi, ya saya sering ngalami gitu, kadang-kadang saya khotbah-khotbah gini, saya nggak ngerti ini dari mana nih, cari buku juga nggak ada nih di buku. Saya kapan itu dapat berkat Tuhan sekolah di Australia sebulan, ada guru ngajar pujian penyembahan, yang diajarkan tuh persis yang saya peroleh dari Tuhan, persis nggak ada bedanya. Saya tuh sampai bingung loh, Tuhan kok bisa ya? Terus Tuhan ngomong, ya sama, gurumu dengan gurunya orang bule itu kan sama. Lah kita nih orang Indonesia suka barang import, saudara. Termasuk pembicara-pembicara juga, kalau import kita tuh semangat. Nah, heran ini saya. Padahal yang namanya Roh Kudus, guru besar kita itu sama, di Australia, di Amerika, di mana-mana sama. Waktu saya dengar pengajarannya ya, saya udah ngerti, wong Tuhan sudah ajar semua. Nah ini ada pengajaran pribadi, mungkin orang lain nggak ngerti, tapi kita diajar secara pribadi tentang perkara-perkara itu. Ya, ada lagi apa itu? Kesembuhan, ya penyembuhan, ada pertobatan, ada kemudian orang-orang mulai mencari Allah. Ya, ada bisa ditambahkan kemudian ada orang yang penuh Roh Kudus, ada orang yang mengalami karunia Roh Kudus. Wes pokoknya macam-macam, saudara. Lah itu baru namanya penyembahan, yaitu God in action. Tuhan bertindak melawat umatnya. Lah dengan situasi ibadah yang kita bangun sekarang ini, kayaknya agak sulit melakukan ini, saudara. Karena apa? Karena ibadah sudah difokuskan kepada khotbah. Agak sulit, dan saya berdoa sampai sekarang, berdoa bergumul mencari satu wajah Tuhan untuk menemukan satu bentuk ibadah yang benar-benar bisa membawa umat itu ke situ. Dan saya percaya kalau ada ibadah seperti itu dibangun di kota ini, wah jebol gereja itu. Mungkin kami akan mulai dengan 25-50 orang, setahun kemudian akan menjadi ribuan orang. Bukan datang karena ada pembicara terkenal, tapi datang karena mau mencari Allah yang luar biasa itu. Bukan datang karena mau mendengar khotbah-khotbah yang bagus, tidak. Meskipun khotbah yang bagus itu perlu juga. Ya, tapi mereka mau datang mencari urapan Allah yang bekerja luar biasa. Semua orang dikatakan akan ngumpul di Gunung Sion, katanya gitu. Gunung Sion adalah satu tempat di mana tabut kemah Daud itu diletakkan, dan di situ terjadi perkara-perkara yang luar biasa di Gunung Sion. Tapi kayaknya sulit ya kita dengan zaman yang seperti sekarang membangun ibadah seperti itu. Tapi saya percaya rencana Allah itu harus terjadi. Pemulihan itu tahap demi tahap akan terjadi. Mungkin sekarang kita lihat di sini nggak mungkin, tapi siapa tahu tahun depan ya kita katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya percaya. Satu kali saudara tahun 94 ya, saya mengalami kecelakaan, saudara, sedang pergi pelayanan ke Jakarta, ditabrak saudara, sama bis Akas. Kaki saya ini cabik 20 cm, saudara. Lengan saya kata dokter patah 3 katanya, tapi ternyata tidak. Ini saya cabik sekitar 15-10 cm. Kepala saya sobek. Jadi ini beberapa hati rohani saya ngerti yang saya ceritakan. Seperti rambutan, sudah tahu rambutan? Kalau dibuka itu kan kelihatan bijinya putih. Jadi kulit kepala saya itu terbuka, sudah dari depan sini, ini yang saya tunjuk sampai kepada telinga sebelah kanan. Kemudian tengkorak kepala saya itu karena terbentur sesuatu yang saya nggak tahu, pecah dan lubang sebesar telur, sebesar buah jeruk gitu. Ya, sampai sekarang ini
masih lubang, lebih sedikit karena tulangnya tumbuh, karena nubuat Tuhan. Dinubuati tulangmu akan tumbuh. Saya nggak percaya, umur 32 tahun kecelakaan, kepalanya lubang, mana tulang bisa tumbuh. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Saya rasakan dalam setahun ini tulang itu bertumbuh dan sekarang lubangnya tinggal kelingking. Waktu keluar dari rumah sakit, saya pertama kali gereja yang saya kunjungi ini Mawar Saron. Saya masih ingat, saya kebaktian, kamu ingat ya saya? Dia langsung tahu saya karena saya sweet waktu itu. Dia langsung ingat saya. Saya waktu itu di atas sana, saudara. Di atas itu, duduk di situ. Kepala saya masih gundul. Ini masih 1,5 kali, masih bengkak, saudara. Pulang dari rumah sakit, pundak saya ini lepas, saudara. Lepas. Jadi waktu kebaktian di situ, saya duduk di sana. Saya lihat orang memuji Allah kita, heran dan besar. Dalam hati apa benar ya? Gitu. Kok rasanya nggak sungguh-sungguh gitu loh. Saya tuh sampai lihat gitu tuh, saya nangis. Waktu penyembahan, semua tepuk tangan, saya mau tepuk tangan nggak bisa, saudara. Tangan saya masih diikat, saudara. Ini baru lepas, saudara. Akhirnya saya nemu akal, nggak bisa tepuk tangan. Saya ingat tangan kiri saya masih bebas, ya toh. Saya masukkan ke mulut, kemudian saya bunyi, saudara. Saya bunyi, seluruh jemaat cari itu. Di mana? Dia tahu kalau saya. Pulang saya dicegat, tadi masih di apa ya itu? Dia tahu. Saya hadir waktu tahun 94. Tahun saya merasakan kasih Allah luar biasa waktu pujian penyembahan. Saya nangis di sana. Jadi saudara kalau lihat saya seperti ini, saudara kan nggak tahu kalau kepala saya ini ada lubang ACDC-nya. Iya, waktu keluar dari rumah sakit itu seperti kepala bayi, ini ya lembek-lembek gitu. Sekarang udah tumbuh. Ininya sudah tumbuh. Saudara kalau nggak diberitahu nggak tahu kalau saya cacat kan, nggak lihat ya pecahan kaca dari ubun-ubun sampai perut. Ya ini keluar dari rumah sakit masih ada 2 pecahan kaca saya keluarkan. Tapi kalau saudara lihat saya memuji Tuhan. Bahkan pada waktu keluar dari rumah sakit pun semangat saya nggak berkurang memuji Tuhan. Teman-teman katakan, kamu itu kepalamu embut-embut. Jangan teriak keras-keras, nanti kalau jebol gimana katanya gitu. Teman-teman hamba Tuhan tuh lihat saya khotbah teriak, haleluya, mereka takut semua. Ini jatuh nih habis ini masuk rumah sakit. Tapi saya nggak peduli, saya lakukan itu dengan iman dan karena itu terus tulangnya tumbuh. Dan saya pikir itu sesuatu yang aneh. Dokter katakan saya mesti operasi lagi, buang uang sekian juta dan mesti ditembel pakai semen. Saya bayangin harga semen sekarang berapa satu sak gitu. Nah kepala saya di semen. Ya kalau bongkarnya bener, ngembalikannya nggak bisa. Wah ini kepala saudara, ya kalau lutut nggak apa-apa saudara. Nah saya ngeri, jadi saya percaya saja kepada nubuat Tuhan bahwa tulang saya akan tumbuh waktu didoakan. Loh bener saudara, tumbuh. Luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Allah. Allah kita itu luar biasa. Iya Allah yang baik sekali. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya itu. Di satu tempat saya lihat seorang ibu mendengar cerita saya tentang orang sakit pendarahan. Dia juga mengalami sakit pendarahan selama beberapa tahun dan berobat kemana-mana nggak sembuh. Waktu itu saya mendapat pernyataan Tuhan. Saudara di sini ada seorang ibu yang sakit pendarahan. Saya ngomong gitu. Ya, saya nggak tahu siapa orangnya. Ayo, puji Tuhan sungguh-sungguh seperti di sini. Waktu dia sungguh-sungguh menekan usaha sekuat tenaga, nggak nyerah 2-3 menit, tapi mendesak terus ke hadirat Allah. Dia pegang jubah kemuliaan Allah, dia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tangannya. Dan dia katakan, aku sembuh, dan orang itu sembuh kontan waktu itu. Saya melihat di Sumatera, seorang ibu yang sakit tumor, dia mulai menyembah Tuhan, dan mulai terjadi mujizat. Saudara kenal Pak Franky, mungkin beberapa tahu ya Pak Franky di Denpasar, dia melayani di GBI Betani Denpasar. Satu kali dia mendengar pengajaran saya tentang hal ini, tentang bersabar, bersorak, berteriak. Dia pikir ini pengajaran aneh, ini pengajaran apa? Ini udah nggak benar ini pengajaran. Tapi waktu dia berdoa, Tuhan katakan pengajaran itu benar. Lakukan dengan iman. Kemudian dia waktu diminta khotbah di GBI Betani Denpasar di tempat Pak Arifin, dia ajarkan itu tentang berteriak, bersorak bagi Tuhan. Dia katakan apa, saudara? Yang namanya jemaat GBI Betani Denpasar itu ada yang terlempar 2 meter ke depan, 3. Wah, pada semburat semua, saudara. Dan ada seorang ibu yang sakit kanker, sakit tumor, hilang begitu saja, nggak tahu kemana jatuhnya. Apakah ini bukan kemuliaan Allah? Beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi kalau saudara datang hanya sakit pilek, sakit perut, ini anak-anak muda ini penyakitnya ringan-ringan, saudara. Ya tahu apa ada di sini yang sakit kanker masih muda. Saya tahu kalau ada anak muda di sini masih muda sakit kanker itu bukan rencana Allah. Jangan mati karena kanker, lebih baik kamu mati karena memberitakan Injil di Aceh sana. Itu lebih berguna dan memuliakan nama Allah. Amin. Ya, kalau ada di sini orang yang sakit, apapun sakit penyakitmu, saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Satu kali kami diundang untuk kebaktian orang mati, itu beberapa tahun yang lalu. Ya,
Kami waktu itu semangat suka muji Tuhan. Saya ingat lagunya itu Dialah Singa dari Yehuda. Kemudian orang berkeliling di sekitar peti mati. Kemudian pemimpin yang ngomong, mari kita menyanyi. Saya korek teman saya, kita nyanyi Dialah Singa dari Yehuda. Biar orang matinya kaget terus bangkit. Dan teman-teman, yang serius, jangan orang mati masa berguru. Ya akhirnya kami nggak nyanyi itu, nyanyi yang lain. Gitu. Minta Tuhan pimpin. Gitu. Coba nyanyi ini Dialah Singa dari Yehuda. Mungkin orang yang mati itu, wah ini ada apa rame-rame? Gitu. Terus dia ketok-ketok bangun. Saya percaya hal-hal semacam ini terjadi di dalam jemaat Tuhan. Nah, saya yakin, saya percaya, sampai sekarang saya merindu-rindukan satu kali, ya bisa membangkitkan, ya kalau nggak orang ya anjing atau kucing gitu. Yang penting mati bangkit gitu. Kepingin sejak dulu tuh kepingin, tapi sampai sekarang belum Tuhan izinkan. Tapi saya yakin, dikatakan dalam Tuhan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, kata Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Sumber energi, kekuatan, urapan itu ada pada Tuhan. Pada waktu kita menyembah Dia, kita jangan gampang pedot, jangan gampang putus asa. Baru menekan 2-3 menit udah berhenti. Jangan, tekan terus. Sampai apa? Sampai kamu merasakan kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin tidak semua nanti akan mengalami yang ini. Ya, yang mengalami adalah orang yang melakukan, mendengar firman dan melakukannya. Dan alangkah baiknya kalau kita semua mengalaminya malam ini dengan karena sungguh-sungguh. Ya tapi seandainya nggak semua juga nggak apa-apa, kita baru belajar malam ini, baru belajar. Ya persekutuan kami pun udah belajar lama juga, masih kadang-kadang juga naik, kadang-kadang turun juga. Ya nggak terus-terusan. Tapi kami rindu belajar membangun satu ibadah yang berpusat kepada anak domba di dalam pujian dan penyembahan. Pemimpin pujian yang urapan nggak usum lagi, saudara. Ya semua urapan. Ya, nggak ada pemimpin pujian ngangkat jemaat. Kita sama-sama angkat pemimpin pujian, kita banting kemana kita mau. Ya, saya selalu ingin lihat pemimpin pujian itu sekali waktu yang tumbang, bukan jemaatnya. Ya, toh? Kalau jemaat tumbang itu sudah sering. Jemaat itu jadi sasaran, dilemparin jubahnya, benihin, roboh. Saya usul sama teman-teman, gimana kalau sekali waktu kita coba kaos kaki saja? Ya, toh? Sebulan nggak dicuci. Kemudian karena nggak ada yang roboh, ambil kaos kaki dilempar ke situ. Roboh karena nggak tahan baunya. Ya kita orang Indonesia kadang-kadang suka ikut-ikutan. Di luar negeri pada lempar jubah, kita ikut-ikut lempar jubah. Jangan ikut-ikutan. Nggak harus seperti itu. Tapi kita percaya ada satu hal yang khusus, yang istimewa dalam ibadah kita, di mana kita diizinkan Tuhan sebagai imam perjanjian baru untuk meraih Dia, meraih Tuhan. Dan saya percaya, saya sering ngalami ibadah-ibadah di mana kemudian pemain drum tumbang, pemain organ tumbang, pemain bassnya tumbang, terus hilang semua, musiknya berhenti. Tapi orang tetap menyembah Tuhan. Loh, kenapa musiknya berhenti? Saya pikir menyembah, nggak taunya udah pada tumbang semua. Ya, toh? Saya juga pernah ngalami, muji Tuhan, mimpin pujian, waktu dulu masih muda, sekarang juga masih muda. Ya. Melompat sudah, melompat terlalu semangat sudah. Bisa melompat, nggak bisa mendarat sudah. Loh benar. Melompat tinggi sekali, sudah, nggak bisa mendarat, sudah. Akhirnya jatuh. Di belakang saya ada pemain bass, sudah. Loh, coba kalau saya lihat kepala ini kebentur stangnya bass itu, wah gegar otak saya. Tapi saya merasakan seperti mendarat di kasur empuk, sudah. Seperti ada yang menahan, sudah. Aduh, gue enak gitu. Amin. Itu tangan kemuliaan. Oh, haleluya. Satu kali saya diundang mimpin pujian di Hotel Ramayana, enggak tahu tahun berapa itu. Waktu itu ada persekutuan mahasiswa di sana. Ya, gereja GBPS punya persekutuan anugerah. Saya diminta mimpin pujian. Waktu itu semangat ya. Sekarang juga masih semangat ya. Saya mimpin, saudara mari kita melompat memuji Tuhan. Saya lompat sudah tinggi sekali. Saya nggak lihat di atas saya itu ada lampu gantung gitu. Ya kena saudara, dua gini. Untung yang pecah lampu gantungnya saudara. Bukan kepala saya. Habis kebaktian saya ngomong sama teman-teman, wah lain kali kalau saya mimpin pujian pakai helm aja supaya aman gitu. Terlalu tinggi, nggak tahu itu di ininya ini ada lampu gantung gitu. Ya, yang ngalamin yang kayak gitu lucu-lucu, tapi saya lihat Tuhan itu memelihara. Saya tahu pada waktu saya mau bentur yang gopo KB itu malaikat. Langsung, wah ya malaikat cepet pasang helm. Luar biasa, kena juga loh. Tapi nggak apa-apa tuh, jatuh, kebentur, macam-macam. Gitu. Ya, dan saya rindu saudara semua di sini masih muda-muda, sudah semangat benar memuji Tuhan, amin. Saudara punya semua sarana untuk bisa memuji Tuhan. Kami kadang-kadang iri lihat saudara, ya.
Tadi saya cerita, drum kami itu dipakai mulai tahun 86, 85 itu drum bekas juga beli 250.000. Yang namanya setangnya sekarang udah putus kiri kanan sudah. Ya, ininya kalau dipakai ini pas drumnya dipakai buk-buk, kadang-kadang bendolnya bisa lari. Saya sering berdoa sama pemain musik dalam nama Yesus terjadi kesembuhan ilahi. Tapi kata Tuhan, beli yang baru, mana ada drum. Kesembuhan ilahi ya toh. Tapi sampai sekarang ya saya ngomong pada pemain drumnya, setia dengan perkara-perkara yang kecil. Nanti kapan-kapan nyoba Mawar Saron. Malam ini nyoba drumnya Mawar Saron. Hanya nyoba, nanti kepingin terus punya iman, beli. Haleluya. Ibu, alat-alat kami sederhana, kami beribadah dari rumah ke rumah. Saudara punya tempat yang bagus, tempat yang luas. Ya, mau memuji Tuhan, teriak, mau lakukan apa, pemain-pemain musik saya lihat punya skill yang bagus. Semuanya sudah punya, pemimpin-pemimpin pujian yang terlatih, ada pengajaran, ada training. Semua sudah punya. Ya, sayang kalau sudah tidak bisa mencapai hasil yang maksimum dengan fasilitas ilahi yang diberikan di tempat ini. Kalau tidak bisa maksimum, jangan-jangan nanti dioper sama kita. Saudara ganti pakai drum kami yang bisa lepas-lepas itu. Ada amin, saudara? Jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Ini anggota persekutuan sudah pada mau amin. Enggak. Pakai fasilitas ilahi, gedung. Penuhi tempat ini dengan anak-anak muda. Ini hanya gedung segini, kenapa sudah nggak bisa penuhi? Kalau ada pujian penyembahan yang sungguh-sungguh kuasa Allah mengalir, ya saya pernah lihat itu ada bapak-bapak ikut kebaktian sekolah minggu, ikut kaum ibu, ikut kaum muda. Saya tanya, Pak, kenapa bapak ikut kaum ibu segala? Saya sedang punya masalah, jadi saya perlu mendengar firman Allah. Jadi dia datang semua kebaktian. Ya tuh begitu sudah sembuh, nggak muncul lagi di kaum ibu, munculnya di kaum bapak. Ya kalau sudah punya hadirat Allah dalam pujian penyembahan, jemaat umum pun tertarik untuk datang. Di sini saya lihat yang namanya orang tua jarang. Rata-rata 30-40 ya keluarga-keluarga muda. Itu mestinya masuk kaum muda juga. Ya, jadi penuhi tempat ini dengan anak-anak muda. Saya yakin dan percaya, di mana ada Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Amin, haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita masih punya waktu. Ya. Kita bangkit berdiri sama-sama, musik bisa nyanyikan, surga terbuka. Terlebih saya lagu itu ya. Terus waktu terakhir. Ya. Langit penuh kemuliaan Yesus kau Tuhan. 1, Yesus kau Tuhan. 2, Yesus kau Tuhan. 3, responi dengan tepuk tangan, sorak-sorai, teriak, semangat dengan sekuat tenaga, terus menyembah. Menyembah jangan lalalala gitu, jangan teriak yang kuat, menyembah, menjangkau dia, berusaha mendesak. Ada 100-200 orang, semua pada mau memegang jubah Yesus, mesti desel-deselan. Kalau semua usaha semua pasti dapat, karena jubahnya Tuhan itu besar sekali tuh. Ya, besar sekali. Kalau waktu di muka bumi ini jubahnya kecil, tapi yang sekarang ini jubahnya nggak bisa dibatasi dengan yang namanya tempat, ruangan. Kita semua akan diizinkan untuk menjangkau dia seberapa jauh kita punya iman dan mau berusaha malam ini. Pujian dan penyembahan membutuhkan satu tekanan usaha, ya, mendesak masuk ke hadirat Allah. Tidak hanya biasa-biasa. Kita nyanyi surga terbuka tahta diletakkan, dan kita akan akhiri ini dengan satu ibadah yang luar biasa yang belum pernah saudara lakukan. Malam ini lakukan yang terbaik yang akan kita buat, ya. Surga terbuka, tahta diletakkan, dan kulihat anak domba. Lihat anak domba telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Katakan surga terbuka, tahta diletakkan. Surga terbuka, tahta diletakkan, dan kulihat anak domba telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Katakan langit penuh kemuliaannya. Langit penuh kemuliaannya. Sembahlah dia. Surga penuh kemuliaan.
kemuliaannya. Yesus Tuhan. Surga terbuka, surga terbuka, surga. Para singer saya undang untuk maju ke depan, memimpin pujian. Bantu saya nyanyi. Dan kulihat anak domba. Coba lihat ke atas, angkat wajahmu, lihat anak domba. Langit sedang dibuka sekarang. Domba, katakan telah menerima segala kuasa, telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga, di bumi dan di surga. Katakan langit penuh kemuliaannya, langit penuh kemuliaannya. Ya, sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya. Yesus Tuh, katakan langit penuh kemuliaannya, langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Lihat surga penuh kemuliaannya, surga penuh kemuliaannya. Yesus Tuh, katakan langit penuh kemuliaannya, langit penuh kemuliaannya. Sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaannya, surga penuh kemuliaannya. Yesus katakan langit penuh kemuliaannya, langit penuh kemuliaannya. Sembah Dia. Lihat surga penuh kemuliaannya, surga penuh kemuliaannya. Yesus
belenggu dipatahkan, semua ikatan dihancurkan. Haleluya, haleluya. Beri yang terbaik yang belum pernah engkau lakukan. Haleluya, 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 haleluya. Goncangkan tempat ini, kuasa Allah jadi curahkan. Tenaganya sedang mengalir di tengah-tengah kita. Lepas, yang terikat akan dilepaskan, yang terikat akan dibebaskan, yang sakit akan disembuhkan. Amin. Haleluya. Kemuliaan-Mu, sembahlah Dia. Amin. Oh, sungguh Tuhan, Engkau dipenuhi kemuliaan. Amin. Kemuliaan. Oh Yesus, Kau Tuhan, Kau Tuhan. Langit penuh, langit penuh kemuliaan-Nya, sembahlah Dia. Oh, haleluya, surga penuh kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan. Nyanyi dengan kesungguhan, nyanyi dengan iman. Langit penuh. Malam hari ini belajar memberi kemuliaan Allah. Kembalikan semua hormat kemuliaan hanya bagi Dia, karena memang ternyata Dia yang layak. Dia anak domba yang sudah duduk di takhta menjadi raja, memerintah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, langit penuh, haleluya, langit penuh kemuliaan-Nya, sembahlah Dia. Surga penuh kemuliaan-Nya. Yesuslah Tuhan.
Haleluya. Iralala pashanta kakakara merelele bosokoro liamarata koramasoro. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kira pasyedebe. Kira masyadaba. Kira pasyikididibidi kantakara. Terima kasih Bapa. Kami tahu malam hari ini ada kelepasan Tuhan. Amen. Malam hari ini ada pemulihan. Amen. Malam ini ada kesembuhan. Amen. Malam hari ini ada mujizat Allah. Malam hari ini ada kemuliaan yang dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Oh Jesus. Oh haleluya. Kami pulang berbeda dengan kami datang Tuhan. Sebab Engkau jawaban. Dan malam hari ini Engkau jawaban bagi kami Tuhan. Sebab setiap kami sudah menjamah jubah-Mu, jubah kemuliaan itu. Oh terima kasih Bapa. Amin. Sejak malam hari ini Tuhan, kehidupan kekristenan kami akan senantiasa bergairah di dalam Engkau. Karena Engkau mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan setiap firman yang sudah kami pelajari. Bapa, kami tidak mau menjadikan semua ini menjadi sia-sia oleh karena ketidaktaatan kami. Jadi sejak malam hari ini Tuhan, ini komitmen kami sebagai orang-orang muda yang mengerti akan kebenaran. Karena kebenaran itu sudah diberitakan dan sudah kami terima. Kami mau taat Tuhan, kami mau setia melakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi yang Kau nyatakan di dalam hadirat-Mu. Pada waktu pujian pengagungan itu kami naikkan, pada waktu sorak-sorai kemenangan bagi Allah kami serukan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena firman yang sudah kami dengar, meteraikan itu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Buat hamba-Mu Tuhan, Pak Indiarto yang sudah 2 sesi melayani kami selama 2 Sabtu ini. Kami sungguh diberkati. Sungguh mata kami boleh melihat kebenaran Allah yang sesungguhnya. Di mana Engkau mencari orang-orang muda yang tahu untuk memuji dan menyembah Dia. Malam hari ini Tuhan, kembali kami dibukakan untuk kami boleh benar-benar dipersiapkan menjadi satu umat yang layak, satu umat yang berkenan, yang siap. Untuk kami juga boleh memberi pujian penyembahan yang menyentuh hati Bapa yang paling dalam, yang menjangkau hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini memberkati pelayanan beliau, memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya, pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada. Engkau percayakan ladang Tuhan dimanapun Engkau utus. Kami percaya Tuhan, kemuliaan yang Engkau nyatakan lewat kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami memberkati Pak Indiarto. Sepanjang 2 minggu ini dia sudah memberkati kami. Malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati beliau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, berkat urapan baru itu tercurah atas dia. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami percaya setiap anak-anak-Mu terpelihara dalam kasih-Mu. Tidak akan pernah kekurangan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya juga hal yang terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Jika untuk rekan-rekan pemuda yang malam hari melayani kami melihat musik Tuhan, mereka yang mungkin belum pernah bersama-sama dengan kami, tapi malam hari ini lewat permainan mereka Tuhan, lewat musik yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, kami diberkati, kami dibangun olehnya. Kami percaya Tuhan, Kau berkenan atas pelayanan mereka. Terpuji nama-Mu, kami memberkati mereka dalam usia yang masih muda Tuhan. Engkau pakai mereka untuk kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.